قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan. Dan seperti biasa kaum muslimin, sebelum masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, memasuki bulan Zulhijjah atau yang disebut bulan haji ya. Beredar banyak sekali video-video yang berkaitan dengan ritual ibadah haji kaum muslimin. Tapi ada satu yang sangat aneh dan pasti membuat Anda semuanya geleng-geleng kepala ketika melihat kelakuan para calon jamaah haji asal negeri plus 62 kaum muslimin ya. Di sini ada video di mana ada calon jamaah haji yang sebelum berangkat haji melakukan ritual yang aneh lah kaum muslimin ya. Coba kita simak videonya kaum muslimin. Hai Allah, kami datang memenuhi panggilanmu. Kami rindu Baitullahmu, kami rindu Madinahmu, kami rindu Baitullahmu, kami rindu Madinah. Nah kaum muslimin, ini ritual apa ini kaum muslimin? Hah? Kalau kita baca captionnya, lucu juga kaum muslimin ya. Ritual nganu, biar jadi haji mabrur. Memang aneh-aneh orang-orang anu kaum muslimin ya. Mereka ini adalah orang-orang yang kreatif kalau urusan ibadah kaum muslimin. Ibadah-ibadah itu bisa mereka kreasikan sedemikian rupa ya. Ini mau berangkat haji, berobosan ke selangkangan emaknya dulu supaya jadi haji mabrur. Ya Allah. Jadi haji yang mabrur itu kaum muslimin, itu bukan diraih dengan cara seperti itu. Ya, dan itu tidak ada tuntunan sama sekali. Ya, mana ada tuntunan supaya jadi haji yang mabrur, kemudian berobosan ke selangkangan emaknya. Kenapa nggak masuk aja sekalian? Ya, kalau memang yang seperti itu ritual supaya jadi haji yang mabrur ya, masuk aja sekalian ke roknya itu ya, lama-lama di sana. Ya Allah, kok bisa sekreatif itu kaum muslimin, la ilaha illallah ya. Jadi haji yang mabrur itu ya, itu perlu latihan, bukan dengan cara instan seperti itu, berobosan berharap jadi haji yang mabrur, berobosan ke bawah selangkangan, la ilaha illallah ya. Latihan dulu kaum muslimin sebelum berangkat haji ya. Entah berangkat entah tidak ya. Sebelum berangkat haji, latihan bagaimana jadi orang yang bertakwa, memaksimalkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berlatih ya. Dan kalaupun mau bakti sama orang tua, supaya setiap amalan kita kemudian mendapatkan ridho dari orang tua, bukan seperti itu caranya. Bukan seperti itu. Ya. Nggak ada tuntunan birrul walidain, kemudian harus berobosan ke selangkangan. Nggak ada. Ya. Ini kok kayak ritual berobosan di bawah keranda mayat kaum muslimin. Kan ada itu, ritual berobosan di bawah keranda mayat. Kalau ada keluarganya yang meninggal dunia, itu biasanya anak-anaknya, cucu-cucunya disuruh berobosan di bawah keranda. Ya, katanya untuk menghormati, untuk memberikan penghormatan terakhir kepada orang yang sudah meninggal dunia, orang tua yang sudah meninggal dunia ya. Contohnya ini kaum muslimin ya, coba kita simak contoh video berobosan orang-orang yang ketika orang tuanya meninggal dunia. Allahumma shalli ala
يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. Nah, kaum muslimin, yang seperti ini berobosan di bawah keranda. Katanya ini bentuk penghormatan. Penghormatan kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Tapi kita nggak akan bahas yang ini, kaum muslimin, ya. Nggak akan bahas masalah berobosan di bawah keranda. Kita fokus ke video yang pertama tadi, kaum muslimin. Yang supaya jadi haji yang mabrur, kemudian berobosan di bawah selangkangan ibunya. Ya. Kalau memang mau jadi haji yang mabrur, kaum muslimin, ya, itu kita itu yang berusaha untuk memperbaiki diri, untuk berbenah diri, terus berbenah diri, ya, terus berusaha bagaimana menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ketika melaksanakan ibadah haji, maka manasiknya itu harus disesuaikan dengan tuntunan. Ya. Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah manasik kalian itu dariku. Ya, kita itu manasik mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Kemudian jangan sampai ibadah haji kita itu disertai dengan perbuatan-perbuatan yang sia-sia, apalagi bentuk kemaksiatan. Itu kalau mau jadi haji yang mabrur. Ya, isi waktu-waktu kita selama melakukan ibadah haji dengan hal-hal yang positif, yang bermanfaat untuk urusan akhirat kita, untuk urusan ibadah kita. Ya. Dan salah satu ciri haji yang mabrur, kaum muslimin, ya, menurut para ulama, ciri utama haji yang mabrur itu adalah terjadi perubahan perilaku menjadi lebih baik, lebih taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah melaksanakan ibadah haji. Ya. Jadi silahkan lihat diri sendiri, silahkan introspeksi diri. Ya. Ketika setelah melaksanakan ibadah haji, apakah menjadi orang yang lebih taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau tidak? Ya. Kalau setelah pulang ibadah haji, kemudian menjadi semakin rajin ke masjid, rajin membaca Al-Quran, rajin beribadah, mampu meninggalkan perkara-perkara yang sia-sia, ya, insya Allah itu hajinya mabrur, kaum muslimin. Ya. Tapi kalau setelah pulang ibadah haji, kemudian tetap malas ke masjid, malas baca Al-Quran, malas ibadah, ya, kemudian masih suka dengan perkara-perkara yang sia-sia, waktunya banyak yang terbuang sia-sia, maka perlu diwaspadai. Jangan-jangan ibadah haji yang dilaksanakan bukan jadi haji yang mabrur, tapi haji yang mardud, ya, haji yang tertolak. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau mau jadi haji yang mabrur, kaum muslimin, harus diperhatikan. Ibadah haji itu harus diperhatikan, ya, benar-benar diperhatikan. Apakah yang kita laksanakan tersebut sesuai dengan tuntunan atau tidak? Manasik kita sesuai tuntunan apa tidak? Ibadah-ibadah kita sesuai tuntunan atau tidak? Ya. Kalau sesuai tuntunan ibadah yang kita laksanakan, insya Allah ketika kita berangkat ibadah haji, maka ibadah haji kita itu akan mengantarkan kita kepada haji yang mabrur. Tapi kalau jauh dari tuntunan, amal kita terbiasa jauh dari tuntunan, maka kemungkinan itu akan menjadi haji yang mardud, kaum muslimin. Karena apa? Akan banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran syariat. Akan terjadi ibadah-ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Ya. Bagaimana ibadah kalau tidak sesuai dengan tuntunan syariat Islam? Ya, ini contohnya. Sebelum berangkat haji ada ritual-ritual yang sangat jauh dari tuntunan syariat Islam. Ya. Tidak ada tuntunan birrul walidain, berobos ke selangkangan emaknya, itu nggak ada, kaum muslimin. Nggak ada. Ya. Jadi kalau mau berbakti kepada orang tua, ikuti tuntunan syariat Islam. Syariat Islam itu tuntunannya lengkap, kaum muslimin. Semuanya ada. Ya. Perkara bagaimana kita masuk WC, keluar WC, bagaimana kita duduk di dalam WC, adab-adab di dalam WC, ya, bagaimana kita keluar rumah, bagaimana kita naik kendaraan, bagaimana ketika kendaraan dalam kondisi naik, apakah itu ketanjakan, apakah itu bentuknya pesawat terbang, bagaimana kemudian ketika
kendaraan itu menuki atau menurun, ya, itu ada semua tuntunan bacaannya, tuntunan zikirnya, tuntunan ibadahnya ada semua. Jadi setiap aktivitas kita itu, kalau mengikuti tuntunan, itu akan bernilai ibadah kaum muslimin. Dan Islam mengajarkan semuanya. Bagaimana kita bercermin, bagaimana kita memakai pakaian-pakaian yang baru. Ada, dituntunkan dalam syariat Islam. Bagaimana mungkin ibadah yang mulia, birrul walidain, kemudian tidak dituntunkan di dalam syariat Islam? Nggak mungkin. Pasti diajarkan. Jadi, kalau mau jadi haji yang mabrur, maka berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mencontoh tuntunan. Setiap ibadah kita itu harus sesuai tuntunan syariat Islam kaum muslimin. Ya, jangan sampai ibadah haji yang kita itu rela antri puluhan tahun, mengeluarkan biaya puluhan juta, mungkin bahkan ratusan juta, akan tetapi ternyata itu tidak mengantarkan kita kepada haji yang mabrur. Malah justru akan mengantarkan kita terhadap perbuatan yang sia-sia, karena haji kita haji yang mardud, haji yang tertolak. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.